Newsman Opinion. Gelaran Formula E akan dilaksanakan Sabtu ini. Panitia menyatakan persiapan sudah mendekati 100% dan para sponsor pun telah banyak yang berpartisipasi. Tiket pun kabarnya sudah ludes terjual. Apa komentar Anda mengenai ajang Formula E yang sempat dan masih jadi pertentangan ini? Apakah Anda juga tertarik untuk menonton langsung? 633-9160. Ini menurut saya begini kan, gubernur yang menyelenggarakan Formula E yang mau nyapres itu kan kampanyenya anti haram bersama pengikutnya seperti itu. Tapi kenapa salah satu sponsor Formula E ini ada pabrik bir atau minuman keras yang dalam agama Islam itu haram, asal Belanda yang Heineken itu namanya. Harusnya kan itu ditiadakan. Iya, saya ingin komentarnya begini ya. Tadi yang terakhir, kalau ditanya mau nonton, ya saya termasuk pengalaman baru udah lama pandemi gini ya. Jadi ya bolehlah ditonton, apalagi Formula E yang jarang-jarang ada gitu. Nah itu kalau buat Formula E ini ya mampu membuat sirkuit dalam 2 bulan ya. Nah sekarang yang pemerintah pusat harus menerima satu challenge, bisa membuat ibu kota baru kurang dari 2 tahun. Itu aja sih. Jadi mau Pak Anies atau kubunya Pak Jokowi, yang penting saling memajukan buat bangsa negara. Itu baru namanya patriotis. Begitu. Pertanyaannya kalau mau nonton apa tidak, saya katakan saya tidak mau nonton. Tetapi saya doakan agar Formula E ini berjalan dengan lancar dan sukses. Karena apa? Karena event ini bukan semata-mata untuk Jakarta, tetapi event ini adalah event yang untuk nama Indonesia juga. Jadi saya doakan supaya event ini berjalan dengan lancar, sukses pada hari H-nya. Nah, terlepas dari Pak Anies, yang kalau memang pada event ini nama dia terangkat naik, ya itulah hasil kerja prestasi dia. Jadi kita nggak boleh melihat politik dan kepentingan bangsa negara kita dicampur aduk. Itu pertama. Terus kedua, setelah event ini dilaksanakan, saya tetap meminta agar KPK yang sedang meneliti harus secepatnya memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tegas kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing. Kalau memang tidak ada indikasi korupsi, utarakan secepatnya. Kalau memang ada, juga secepatnya utarakan. Kan KPK sering bilang kalau tidak ada bukti, dia tidak akan mengatakan. Ya harus, karena ini jangan dibawa terus ke ranah politik, harus tuntas. Jadi itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Kalau saya kemungkinan tidak tertarik nonton langsung, tapi hanya lewat siaran ulang TV saja. Karena keadaan masyarakat sekarang mayoritas kan 71%-nya masih banyak yang ngantri minyak goreng. Atau itu dengan kata lain masih kelas menengah ke bawah. 71% dari total seluruh Indonesia yang 279 juta kurang lebihnya itu ada 198 juta jiwa. Jadi masih banyak yang di bawah menengah. Jadi menengah ke bawah atau orang golongan tidak mampu atau orang miskin. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mereka butuh lowongan pekerjaan, mereka banyak yang nganggur dan kelaparan. Harusnya dana yang 400 miliar atau apapun itu, proyek baik Formula E, MotoGP atau apapun itu, harusnya dibuat rakyat miskin yang sekarang banyak yang kelaparan, yang golongan bawah itu. Pemerintah atas dan daerah rata-rata tidak peka atau tidak punya rasa empati terhadap rakyat golongan ke bawah. Padahal justru mereka yang banyak mencoblos kemungkinan sehingga mereka bisa terpilih menjadi pejabat negara. Kemungkinan seperti itu. Oke. Kalau menurut saya, ya Indonesia mesti dikenal dari orang berkata minyak goreng. Pokoknya saya juga 2 minggu yang lalu saya mau beli Coca-Cola tak bisa karena mayoritas penonton 70% itu dari asing, 30% untuk orang Indonesia. Nah, yang 30% dibagi beberapa orang juga nggak kebagian, sehingga saya tidak kebagian. Dipakai karnaval pun yang 250.000 nontonnya di layar putar
pelaksananya agak terburu-buru ya. Biasanya itu kan kalau tim balap itu kan pasti ada free practice dulu gitu ya. Coba jajal track baru gitu ya. Ini kayaknya kan langsung hari H, langsung hari lomba gitu ya. Paling mungkin 1-2 hari untuk tes gitu loh. Ya semoga sih lancar aja, kita doakan ya. Meskipun awalnya ini kontroversial ya, mau nggak mau ya udah pasti jadi buku ya, kita doakan aja biar berhasil. Kalau pertanyaannya Anda tertarik atau tidak, saya terus terang tidak tertarik. Karena ini Formula E itu di samping belum populer, kemudian saya juga meragukan dengan tribunnya itu. Kalau saya lihat di gambar-gambar kayaknya asal aja, takutnya nanti bisa rubuh gitu. Tapi mudah-mudahan sih itu bisa berjalan dengan lancar. Mengenai penjualan dan sponsor itu harusnya jauh-jauh sudah ada, dan penjualan itu kan gampang, tinggal gerakan aja itu pegawai-pegawai dari DKI kemudian disubsidi dengan APBD kan udah beres. Terima kasih. Aduh, gubernur kita nih bukannya yang diurusin banjir apa gimana gitu ya, kok formula banyak orang susah. Yang nggak susah yang bener sih bisa nonton formula. Kalau saya sih mendingan buat beli sembako. Makasih, God bless you. Nomor 1 buta apa? Yang banjir kan Semarang. Kenapa dibahas di Jakarta gitu loh? Jadi soal kemajuan tuh harus dicapai, nggak mungkin harus dengan sakit hati kita komen sakit hati. Kalau saya siapapun yang megang Jakarta is the best gitu loh. Ini ya, satu tiket terjual habis. Lucunya masih pakai simbol agama. Satu ada di tempat peribadan ditulis kalau tidak beli Formula E, tidak beli tiket Formula E, mayat tidak disalatkan. Yang kedua, kalau masuk ke Ancol tidak beli tiket Formula E, tidak boleh masuk ke Ancol. 3, pada saat robo itu tiangnya yang pejabat daripada kontraktor yang bersangkutan mengundurkan diri. 4, dari dari 560 untuk 1 tahun menjadi 560 untuk 3 tahun. 5, saya nggak ngerti dari uang mana lagi yang ngutang ke Bank DKI, kalau nggak salah Bank DKI ya, kayak gitu-gitu. Kok KPK itu kupingnya ditutup, hatinya ditutup, dan masih cari bukti? Nggak tahu buktinya cari di mana ya. Atau gini aja deh, daripada masyarakat kesal ngamuk-ngamuk terus, mendingan saya advise saja kepada para calon pemimpin, kalau mau memimpin negeri ini, hire itu bekas pejabat KPK supaya nggak tertangkap kalau ada lebih bayar dan proyek mangkrak. Makasih. Ya, kalau menurut saya bukan masalah setuju nggak setuju ya. Saya orang Jakarta, saya bangga kalau ada Formula E, ada suatu hiburan yang apalagi internasional. Cuman saya mau nanya, kemarin saya lihat di berita di Rai News di televisi swasta ya, itu dibilang BUMN lepas tangan, dia tidak mau mensponsori dan penonton pun belum tentu banyak. Makanya di samping ini sponsor sudah banyak atau penonton sudah banyak. Ini saya nggak ngerti. Jadi tolong yang benar yang mana gitu. Oke. Kan DKI Jakarta sebagai kota kolaborasi, city of collaboration. Jadi ya mau menyelenggarakan event nasional atau internasional sih bebas. Saya sih mau nonton sih Formula E, penasaran ya, mulai dari ya mobil listriknya, tribun penonton rame atau enggak, suasananya ya. Belum pernah sih ke suatu ajang mobil balap juga, belum pernah, tapi ya mikir kantong dulu juga sih. Kan ini juga masih jadi pertentangan banyak halayak ramai ya. Saya cuma mau
congratulate nih sama Mas Ahmad Saroni, Pak Anies, dan Mas Gunung Kartiko. Semoga ya eventnya ya lancar, nggak ada insiden atap tribun roboh seperti hari Sabtu 28 Mei. Ya kalau mau nonton sih saya nonton di live streaming aja yang disediakan channel TV yang mana aja ya. Pemberitaan yang lalu yang sudah lama, Monas kagak jadi. Akhirnya terpilih Ancol yang tidak mengganggu lalu lintas. Ya sempat juga banyak kritikan negatif dari halayak Formula E. Kagak bakal jadi diselenggarakan, tapi dengan optimisme dan pikiran positif semuanya kelar 95%. Itu proyek Sangkuri yang boleh dikatakan memang satu kebanggaan juga buat Indonesia di mata dunia. Dalam waktu 54 hari sirkuit internasional bisa dipakai, cuman dari sisi keamanannya tidak tahu ya, berbeda sama yang sirkuit internasional di Mandalika. Persiapannya memang jauh-jauh hari, itu berapa hari itu sebelum pelaksanaan juga ada sesi pengetesan, sesi untuk melakukan pengecekan safety-nya terhadap pengendara nanti pembalap-pembalapnya. Ya saya juga kesini sih kalau misalkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan pasti jadi sorotan mata dunia juga, terlebih terkait dengan keselamatan para pembalap ya. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih mau sih nonton, cuma kayaknya tiketnya juga udah habis katanya dan mahal sih. Kalau yang masih terjangkau itu nontonnya di luar, di tribun dan ada layar gede, sama aja nggak asik ya kayaknya. Tapi ya mudah-mudahan aja berjalan lancar. Jadi Indonesia punya kebanggaan sendiri lagi, walaupun memang persiapan tadi ya Sangkuri yang mungkin banyak juga yang nggak tahu ya, kalau anak zaman now Sangkuri yang itu apa, tapi bolehlah di googling. Nah terus kalau menurut saya satu lagi mungkin harus ini ya dilihat gitu kayak sama TV atau apalah gitu, jadi mungkin yang nggak bisa nonton bisa ngeliat gitu, karena jujur banyak yang mungkin nggak tahu Formula E itu kayak apa ya. Maksudnya kalau Formula One kan sering lah orang nonton, tapi mungkin Formula E nggak tahu gitu. Jadi mungkin yang nggak bisa nonton langsung bisa disiarkan langsung di TV gitu. Oke, makasih. Ini kan kita maju satu nama ya, Indonesia ya. Kita memperkenalkan Indonesia di mata dunia, khususnya juga Jakarta. Jadi kalau menurut saya, walaupun yang menyelenggarakan itu mungkin bukan pilihan politik kita, tapi dia tetap anak bangsa. Kalau kita benar Pancasilais, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, walaupun yang melakukan bukan orang yang kita senangi, kita harus dukung demi kemajuan bangsa, demi mengharumkan nama Indonesia dikenal dunia. Itu aja. Di atas perbedaan kepentingan pribadi ataupun golongan, kita harus dukung. Terima kasih. Saya pikir gini lah ya, ini terlepas kita mau dukung yang mana, atau even gubernur terdahulu atau gubernur yang sekarang, tapi yang jelas ini sebetulnya penghabisan anggaran sebetulnya. Kita jangan buta lah, kita tahu bahwa proyek ini juga yang terlibat uang di dalamnya itu besar sekali. Kemudian sponsor yang di dalam tanda kutip diminta untuk ikut mensponsori perusahaan-perusahaan. Kita tahu lah bahwa biasanya juga kalau di dalam dunia swasta pun juga terjadi bahwa misalkan satu bisnis ingin membuka sesuatu, membangun properti atau sebagainya, itu bodong semua untuk beli mensponsori atau membeli sesuatu atau mendukung, itu udah lumrah terjadi. Jadi jangan dibilang bahwa Formula E ini, saya sendiri baru dengar Formula E ini begitu Jakarta tiba-tiba menawarkan diri jadi tuan rumah Formula E. Sebelumnya saya apa ini Formula E? Formula F1 saya tahu, even F2, F3 saya tahu, Formula E saya nggak tahu. Jadi kita bukannya melihat figur atau sebagainya, tapi menurut saya uang segitu besar, sampai kalau dia salah dengar kemarin hampir 500 miliar lebih. Saya pikir lebih baik di spend untuk sesuatu yang lebih berguna buat Jakarta misalkan,
memperbaiki kemacetan seperti malam ini macet luar biasa di mana-mana, memperbaiki transportasi, menambah bagaimana caranya untuk menghubungkan antara kota satelit dengan kota Jakarta, atau misalkan untuk untuk anggaran yang lebih berguna lah untuk Formula E ini, untuk image Indonesia dan sebagai image Jakarta. Lupakan lah, Formula E itu bukan, kecuali kalau tiba-tiba Jakarta menawarkan diri dari Formula F1, itu mungkin yes, semua orang akan melotot melihat Jakarta. Formula E, please lah. Jadi kita udah tahu sama-sama bahwa ini cuma penghabisan anggaran. Mau siapapun gubernurnya, mau yang terdahulu sekarang, saya pasti akan bilang hal yang sama. Ini cuma ngakal-ngakalin anggaran aja. 500 miliar lebih uangnya. Ya, terima kasih. Ya ini sih nggak campur dengan politik dan apa ya. Ini memang balap Formula E ini terkesan sangat dibalap gitu loh. Pengerjaannya di Ancol. Kemarin aja tendanya roboh gitu loh. Bagaimana membawa nama Indonesia gitu. Ya prestasi Anies memang segitu ya, memang air hujan masuk ke bumi gitu. Makasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.